Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik, asal sekolah SMA Negeri 2 Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Manado, program studi teknologi komputer dan informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Mohon masukannya kepada Bapak Ibu penguji agar saya bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, oke. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya, kita akan belajar tentang sistem komputer ya. Untuk kelancaran kegiatan pembelajaran hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran, serta apa yang Bapak sampaikan bisa terserap oleh kalian. Nah, siapa yang mau memimpin berdoa? Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Nah, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Anissa, Net. Alia, Atori, Dehia, Kelvin. Bapak akan mengecek kerapihan kalian terlebih dahulu ya. Nah, Bapak ingin memastikan, silakan kalian dipersilakan untuk berdiri. Bapak akan mengecek kerapihannya. Yang menggunakan switcher silakan boleh dibuka terlebih dahulu. Rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia ya, dalam pembelajaran hari ini kita akan menyanyikan satu buah lagu nasional yang berjudul Halo Halo Bandung ya. Halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, marimu berebut kembali. Untuk kegiatan pembelajaran ini ya, kita akan belajar tentang sistem komputer ya. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah melalui pengamatan video, peserta didik mampu menganalisis komponen perangkat input dengan tepat. Dan yang tujuan terakhir yang harus kita capainya yaitu melalui diskusi, diharapkan semua peserta didik mampu memecahkan permasalahan yang ada di personal komputer atau PC ya dengan tepat. Nah, Bapak ingin mengetahui sejauh mana ya pengetahuan kalian di bidang komputer ya. Nah, Bapak akan mengadakan terlebih dahulu pretest untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya. Nah, untuk pretest tersebut kalian bisa akses di halaman LMS yang kita punya yaitu SPI Semandar ya. Jadi silakan kalian login terlebih dahulu menggunakan akun masing-masing ya, dan coba untuk mengerjakan soal pretest ya.
Untuk waktunya Bapak kasih waktu 10 menit cukup? Cukup ya? Oke. Bapak ingin bertanya terlebih dahulu ke kalian ya. Apakah kalian sering melakukan pekerjaan dengan menggunakan komputer? Ya. Sering. Oke. Apa saja sih yang sering kalian kerjakan dengan komputer? PowerPoint, bikin makalah, bikin proposal, terus apa lagi? Edit video. Oke. Nonton YouTube ya, nggak apa-apa ya, nonton YouTube juga itu kan salah satu pemanfaatan juga ya. Dan di YouTube juga kan belum tentu hanya nonton video-video yang apa yang ada juga lah video yang bertema pendidikan juga ya. Jadi sebetulnya untuk teknologi sekarang ya, kemudahan teknologi sekarang ya, tergantung kepada pemanfaatan kita mau memanfaatkannya seperti apa ya. Kalau kita memanfaatkannya positif berarti akan berhasilnya juga positif ya. Kalau pemanfaatannya negatif ya pastinya akan negatif juga hasilnya. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Apakah ketika kalian menggunakan komputer pernah nggak kalian menemukan permasalahan atau trouble ketika menggunakan komputer? Jangan ya. Ya dulu saya pernah membuka casing RAM-nya, casing. Saya copot RAM-nya dan saya masukkan kembali. Ternyata pas saya nyalakan lagi, RAM-nya tidak terdeteksi. Oke. Nah, tadi Jahan memaparkan atau menyebutkan dia pernah membongkar sebuah komputer ya, mencabut RAM-nya, terus ketika dipasang lagi ternyata tidak terdeteksi ya. Nah, itu contoh permasalahannya. Terus apalagi ada lagi yang lainnya? Oke, kalau tidak ada nggak apa-apa ya. Jadi tadi ada satu contoh ya permasalahan dalam penggunaan media komputer ya. Untuk selanjutnya, Bapak ingin kalian memperhatikan dan mengamati ya video tentang bagaimana cara merakit komputer ya. Jadi dari kalian ya silakan amati video tersebut ya. Nanti ini akan berhubungan dengan LKPD yang akan kita kerjakan ya. Nah, untuk LKPD-nya Bapak sudah share juga ke grup kelas kita ya. Jadi untuk LKPD tersebut kalian bisa download dan hard copy-nya juga Bapak akan bagikan ya. Nah, silakan kalian boleh mengamati untuk video pembelajaran tentang merakit komputer ya. Silakan.
Nah, dari video tersebut apa saja yang sudah kalian amati atau yang mendapatkan informasi dari mengamati video tersebut apa saja? Apa? Coba. Komponen bagian dalam komputer ya. Itu ada apa saja? Ada RAM, ada motherboard, itu power supply juga ada ya. Hard disk, ya. Prosesor ya. Banyak ya. Oke. Sehingga itu tentunya kita perlu juga ya yang namanya baut. Soalnya kalau tidak ada bautnya, kita juga bakal bisa menempelkan si motherboard tersebut ke casingnya ya. Oke, Bapak akan tuliskan dulu ya. Yang tadi ada yang pertama prosesor ya. Terus ada RAM ya. Yang selanjutnya ada motherboard ya. Motherboard atau mainboard ya. Ada yang menyebutkan motherboard ataupun mainboard, itu sama-sama saja. Terus apa lagi tadi? Power supply. Terus apa lagi? Hard disk. Oke. Terus oke, ini komponen ada tambahan tuh, komponen tambahan nggak apa-apa ya. Ada lagi? Casing, oke. Casing untuk yang apa pendinginnya biasanya menyatu dengan prosesor ya. Untuk namanya adalah heatsink ya. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Ada yang mau bertanya dulu? Jadi yang dibutuhkan yang dibutuhkan untuk komponen intinya. Oke, ada yang bisa menjawab? Ada pertanyaan dari Jaran ya. Apakah komponen-komponen utama komputer yang dibutuhkan ketika kita ingin membangun sebuah komputer? Silakan, ada yang bisa membantu menjawab? Ada? Silakan. Rafka? Apa saja? Ada prosesor, ada motherboard, RAM, media penyimpanan, power supply. Sudah cukup seperti itu. Oke. Itu ya dari yang tadi disebutkan, itu komponen utamanya ya. Nah, mungkin untuk tambahannya kita bisa menambahkan perangkat lainnya seperti monitor, keyboard mouse ya. Tuh. Terus yang tadi di komponen bagian dalamnya yang tadi disebutkan sudah cukup seperti itu ya. Jadi komponen utamanya ada prosesor, terus motherboardnya, RAM, hard disk, power supply. Sebelum sampai situ juga sudah cukup ya. Tambah monitor dan keyboard mouse. Sudah cukup. Itu sudah bisa dimanfaatkan ya. Tapi kalau misalkan kita ingin menambahkan dengan audio, berarti kita harus menambahkan perangkat apa? Speaker, betul. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya, Bapak akan membagi kelompok ya. Nah, kebetulan untuk di ruangan ini udah pas ya, ada 4 ya. Mungkin yang paling depan ada 3 orang, gak apa-apa. Untuk kelompoknya 3 orang saja, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nah, nanti Bapak akan tentukan untuk teman kelompoknya. Untuk yang ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6 ya. Nah, Bapak akan membagikan terlebih dahulu LKPD yang akan kalian kerjakan ya. Nanti kalian bisa mengerjakannya di komputer langsung ya, karena kan untuk soft filenya Bapak sudah kirim di WA group ya. Nah, Bapak akan bagikan dulu. Nah. Nah, untuk waktu pengerjaannya kira-kira 30 menit cukup? Cukup ya? Oke. Karena kan kalian juga pekerjanya bukan sendiri ya, berkelompok ya.
Jadi ada yang mencari literasi di internet ya, ada juga yang bagian mengetiknya atau menyimak ide lainnya ya. Sok silakan boleh mulai mengerjakan.
dikirimkan file pekerjaannya. Silakan untuk yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya dari kelompok 2 ya. Sok silakan boleh lanjut ke depan. Untuk teman-teman yang lain ya, bisa mengamati hasil presentasi dari teman kalian ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Zalman Hendrawan. Baik, langsung saja ya pada hasil dari diskusi kami. Di sini lihat dari video yang telah kami amati, ada berikut komponen-komponen komputer ya yang ada di dalam video tersebut. Masalahnya ya, jadi terkadang contohnya adalah saya ya. Di sini saya pernah membuka casing, lalu saya iseng gitu membuka si RAM ini ya, dicopot dari slotnya. Lihat ya, setelah dilihat saya masukkan kembali dan ternyata setelah saya menyalakan kembali PC saya, di situ RAM-nya tidak terdeteksi gitu. Saya bingung kenapa gitu ya. Mungkin jika dalam apa ya, saya mungkin yang ini ya, RAM tidak masuk dalam slot dengan tepat, mungkin ada yang tidak pas, saya saat memasukkannya jadi tidak terdeteksi. Lalu ya solusinya adalah jika slot RAM tidak masuk ke dalam slot dengan tepat, maka saya memasang ulang RAM. Jadi saya bongkar kembali, lalu saya cabut, pasang ulang kembali, tapi saya tidak menutup casingnya terlebih dahulu karena ditakutkannya muncul kembali masalah yang sama. Jika setelah saya sudah cek nih udah aman gitu, baru saya pasang casingnya dan ya di situ tidak ada masalahnya gitu. Dan ternyata emang sebenarnya itu cuma pasang cepat aja gitu. Baik, ada yang ditanyakan kira-kira? Silakan teman-teman yang lain ada yang menanggapi dari hasil presentasi kelompok 2 ya. Baiklah, karena tidak ada nih yang bertanya ya, gimana kalau kita aja nih yang nanya ke kalian nih? Untuk membersihkan RAM, ada yang tahu nggak caranya bagaimana untuk membersihkan RAM? Salah satu caranya ya. Pakai apa? Gimana? Apa yang tahu? Ya. Dengan membersihkan itu apa? Ujung-ujungnya yang terbuat dari emas itu kan bisa dibersihkan menggunakan penghapus. Menggunakan penghapus. Nah, itu. Nah, benar kata Jupan. Salah satu cara untuk membersihkan RAM yang paling ampuh dan paling gampang itu dengan menggunakan penghapus, dengan menggosok-gosokinya ke bagian emasnya. Baik, mungkin itu untuk hasil dari presentasi kita ya. Terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil pekerjaannya ya. Sok silakan boleh ya. Nah tadi dari hasil pemaparan dari kelompok 2 ya, salah satu masalah yang timbulnya yaitu RAM tidak terdeteksi di komputer ya atau di PC-nya ya. Nah ini penyebab masalahnya
disebabkan karena yang pertama ada RAM yang kotor atau RAM sudah rusak ya. Terus RAM tidak masuk ke dalam slot dengan tepat ya. Untuk slot RAM kotor ya terakhir. Nah, adapun ada contoh atau solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu yang pertama bisa membersihkan RAM atau mengganti motherboard kalau misalkan kerusakannya pada slot RAM ya. Nah, itu mungkin kalau Bapak simpulkan dari hasil pekerjaan kelompok yang pertama. Nah, untuk yang selanjutnya siapa lagi yang mau melakukan presentasi? Saya dari kelompok 5. Oke, silakan boleh maju ke depan untuk kelompok 5 ya. Nama saya Zalkan, saya Azmi Muhammad. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai lembaga kerja yang telah kami kerjakan tadi. Silakan. Komponen-komponen yang penting ada pada komputer itu yang pertama ada CPU, yang kedua ada motherboard atau mainboard, terus yang ketiga ada RAM, yang keempat ada SSD, yang kelima ada PCU, dan yang keenam adalah flash. Jadi komponen komputer yang akan kita cari permasalahannya adalah yang pertama, indikator masalahnya itu komputer tidak menyala saat tombol ditekan walaupun sudah dicek di PSU-nya atau apapun itu. Dan ternyata penyebab masalahnya adalah kabel front panel yang tidak tepat pemasangannya. Ini cukup umum karena kabel front panel itu cukup kecil dan sedikit rumit untuk memasangnya. Jadi kebanyakan orang ada saja yang memasangnya kurang tepat seperti itu. Nah, untuk solusi dari masalahnya tersebut adalah memastikan kabel front panelnya itu terpasang dengan benar. Dengan cara yang bisa lihat di tutorial di YouTube seperti itu, soalnya kan ada kabel plus minus, terus dan lain-lain. Nah, agar tidak terbalik, mungkin bisa lebih teliti dan memberi pencahayaan di saat memasangnya agar tidak terbalik. Baik, bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti? Kami harap apa yang kami sampaikan telah dimengerti. Namun sebelum untuk menutup presentasi kali ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya ingin bertanya. Silakan menanyakan. Di sini kan ada indikator masalahnya nih. Komputer tidak menyala saat ditekan tombol power adalah sudah dilakukan pengecekan pada PSU. Nah, untuk penyebab masalahnya saya ingin bertanya, selain dari kabel front panel yang tidak tepat pemasangannya, ada lagi nggak sih kira-kira gitu yang bikin komputer itu tidak menyala gitu saat ditekan tombol powernya gitu? Ada nggak sih kira-kira yang lain selain dari penyebab masalah ini? Jawab pertanyaan dari Zahra. Ya, jadi untuk masalah yang kemungkinan ada slide ini adalah yang pertama kabel power supply yang belum disolve pada komponen-komponennya, atau istilahnya tombol switch pada power supply itu belum dicetraikan. Jadi bisa saja itu yang menyebabkan masalah DC tidak menyala. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Presentasi ini dapat selesai sesuai dengan yang kami rencanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami, dan inilah prototip walidayah. Kami tutup presentasi ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komputer tidak menyala ya. Apakah penyebabnya hanya dari front panel saja ya? Itu. Nah, jadi untuk penyebab masalah tersebut ya, untuk komputer yang tidak bisa menyala itu bisa diakibatkan yang pertama memang suplai arus listrik yang ada di power supply-nya ya. Masalah utamanya pasti berhubungan dengan kelistrikannya ya. Nah, kalau misalkan kita sudah yakin ya di kelistrikannya, nah, berarti ada masalah ke berikutnya ya. Kalau sudah dipastikan untuk power supply normal ya, kita bisa melakukan jumper kan ya untuk power supply ya.
Nah, kalau dirasa normal, kita berarti ke selanjutnya. Yang selanjutnya kemungkinan kalau ditekan tombol power masih tidak nyala, kemungkinan besar dari front panelnya ya. Nah, itu sebetulnya kita juga sebelum kita mengecek ke front panelnya ya, kita bisa lakukan jumper dari pin front panel yang ada di motherboardnya ya. Kita bisa gunakan jumper menggunakan obeng ya. Jadi kita satukan dua pin untuk front panel power supply powernya ya. Nah, kalau misalkan menyala berarti kerusakan kemungkinan besar dari front panel ya. Kalau misalkan tidak menyala berarti ada masalah yang lain ya, bukan dari front panelnya. Nah, silakan untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah cukup. Ya, saya juga banyak. Tadi kan ada komponen-komponen penting dalam perakhiran PC ya. Kalau misalnya yang opsional itu kira-kira apa itu? Untuk yang opsionalnya, oke. Dari teman-teman yang lain, untuk komponen komputer yang opsionalnya atau yang tidak terlalu urgent, ketika misalkan komponen tersebut tidak ada yang bisa menjawab? Saya bisa menjawab. Oke. Contohnya adalah VGA eksternal. VGA eksternal, betul ya. Terus apa lagi? Ada lagi yang mau menjawab? Cooler kalau misalkan coolernya yang ada di untuk prosesor itu wajib ya. Nah, kecuali yang cooler untuk tambahan ya, yang ada di kipas casing itu opsional. Tuh, enggak ya. Ada lagi? Speaker, betul ya. Itu opsional juga ya. Untuk speaker, ketika misalkan kita ingin mendengarkan audio atau menonton video yang mengeluarkan audionya, suaranya, kita bisa menambahkan speaker ya. Jadi walaupun komputer tanpa ada speaker itu masih bisa digunakan. Itu untuk proteksi juga. Oke, udah cukup. Nah, oke, terima kasih ya untuk kalian yang sudah menyelesaikan semua pekerjaan dari LKPD hari ini ya. Nah, semoga di kedepannya kalian bisa lebih mengenal lebih jauh tentang komponen-komponen komputer dan masalah-masalah yang ada di dalam komputer ya. Untuk kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini ya, Bapak akan menyimpulkan dari materi hari ini yang pertama yaitu perangkat input ya. Yang perangkat input yang termasuk dalam perangkat input yang pertama ada keyboard ya, mouse, terus scanner ya, itu contoh-contoh perangkat input. Ada juga barcode ya, terus perangkat output ya. Untuk perangkat output contohnya adalah monitor, speaker ya, terus printer ya. Itu contoh-contoh perangkat output di komputer ya. Untuk yang perangkat prosesnya yaitu seperti prosesor ya, terus RAM ya, terus apa lagi? VGA juga ya, termasuk ke dalam perangkat proses ya. Yang terakhir ada media penyimpanan ya. Yang media penyimpanan yaitu contohnya seperti hard disk ya, ataupun yang untuk yang generasi sekarang ada SSD ya. Terus ada juga NP ya, yang non volatile memory environment ya. Jadi untuk yang memori hard disk tersebut yaitu sebuah perangkat penyimpanan ya yang bersifat non volatil ya. Jadi ketika misalkan komputer dalam keadaan tidak ada suplai arus listrik atau dinyatakan sedang dimatikan, data yang tersimpan di hard disk akan tetap ada ya. Nah, berbeda dengan RAM ya. Kalau RAM itu sama-sama memori ya, dia juga menyimpan file ya, tetapi yang bersifat volatil atau sementara ya. Jadi di sana disebut sementara itu yaitu ketika komputer tersebut menyala, si RAM tersebut akan menyimpan file-file sistem yang nantinya akan diproses oleh prosesor ya. Terus ketika komputer dimatikan atau tidak ada arus listrik ya, RAM tersebut akan kembali mengosongkan memorinya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk kesimpulan kegiatan pembelajaran ini seperti tadi ya. Nah, adapun untuk manfaat ke kalian ya dari kegiatan pembelajaran hari ini ya, minimal ketika kalian
mengalami beberapa masalah di bagian komputer ya ketika menggunakan komputer, kalian sedikit banyaknya sudah mengetahui beberapa permasalahan dan bagaimana cara mengatasinya. Ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya ya, Bapak akan melaksanakan post-test ya. Jadi untuk post-test tersebut ya diharapkan untuk nilainya bisa lebih tinggi dari pretest ya. Silakan untuk membuka kembali halaman LMS dan silakan boleh mengerjakan untuk soal post-testnya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang Bapak ingin ajukan ke kalian ya. Untuk yang pertama, apa yang membuatmu tertarik saat pembelajaran tadi? Saya tahu gitu dalam hal kita kan menggunakan PC, kita kan awalnya tidak tahu gitu isi-isi itu apa aja tuh yang bisa bikin kayak gitu tuh gimana gitu, dan ternyata ya setelah belajar tadi kita jadi tahu gitu komponen-komponen yang untuk dari PC itu sendiri gitu. Jadi ya fungsi-fungsinya juga kenapa bisa dijelaskan, kenapa bisa nyala gitu kan, karena ada. Jadi kalau misalnya ada di monitor ada layar berarti ada VGA-nya, jadi bisa menyalurkan data dari prosesor ke dalam monitor gitu. Ya, terima kasih ya. Jadi tadi yang disebutkan oleh Jarang ya, tertarik saat pembelajaran tadi yaitu mengetahui teknologi-teknologi yang digunakan ya untuk media perangkat elektronik seperti komputer ya, mulai dari nama komponen sampai fungsi-fungsinya dan bagaimana cara mengaktifnya dan apa masalah-masalahnya ya. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya, apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut dari pembelajaran tadi? Gimana Pak, ingin belajar apa setelah tadi ke perakitan atau pengenalan hardware? Yang saya pelajari lebih lanjut itu seperti seri-seri dari prosesor, kemudian daya-daya dari prosesor kayak lebih kencang atau lebih lambat itu seperti gimana aja. Terus seperti tipe motherboard yang sesuai dengan prosesor dan dengan harga. Terus tipe-tipe power supply gitu, tipe-tipe kayak apa ya? Kayak ini mengenal variasi dayanya gitu, ada yang berapa watt aja. Gitu sih. Oke. Jadi kalau Raka dia ingin mempelajari lebih dari apa ya, seri-serinya atau apa ya, seri-serinya ya dari perangkat-perangkat komputer dan kesesuaian antara penggunaan motherboard dengan prosesor ya. Nah, itu oke. Nanti mungkin untuk kedepannya Bapak akan menyampaikan seri-seri dari prosesor ya atau generasi prosesornya ya. Nah, kalau misalkan Bapak rasa untuk prosesor tersebut ya biasanya semakin ke sini ya, berarti biasanya sejumlah core tersebut akan semakin banyak. Berarti ketika jumlah core semakin banyak, berarti prosesor tersebut pasti lebih kencang ya, lebih enak digunakan. Kegiatan pembelajaran hari ini ya, Bapak rasa sudah cukup ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran berikutnya kita akan masuk ke pembelajaran tentang instalasi sistem operasi ya. Tetapi sebelum ke instalasi sistem operasi, kita akan belajar mengenal sistem operasinya terlebih dahulu ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini ya, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa untuk mematikan terlebih dahulu komputer
yang sudah kalian gunakan ya. Silakan untuk mematikan dulu komputernya yang sudah digunakan dan dirapikan kembali ya. Setelah dirasa sudah rapi kembali, kita lanjut ke berdoa ya. Silakan dimatikan terlebih dahulu. Sudah selesai dimatikan komputernya? Sudah dirapikan juga? Silakan, siapa yang mau memimpin berdoa? Oke, silakan. Boleh. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar materi yang sudah kita simak tadi dapat bermanfaat bagi kedepannya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih semuanya. Saat